Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tofal Hakim dengan NPM 337. Di sini saya akan menjelaskan hasil mini project statistika bisnis dengan tema pengaruh makanan instan terhadap kesehatan mahasiswa. Di sini lanjut ke yang pertama, rumusan masalah. 1. Bagaimana tingkat konsumsi makanan instan di kalangan mahasiswa? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh konsumsi makanan instan terhadap kesehatan mahasiswa? Yang selanjutnya, di sini ada tujuan penulisan. Yang pertama, mengidentifikasi seberapa sering mahasiswa memakan makanan instan. Yang kedua, menganalisis dampak konsumsi makanan instan terhadap kondisi kesehatan mahasiswa. Selanjutnya yang ketiga, memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran mahasiswa terhadap dampak kesehatan dari konsumsi makanan instan. Lanjut, ada analisis dan hipotesis. Penelitian ini akan menggunakan analisis regresi sederhana dengan hipotesis sebagai berikut. H0, yaitu tidak terdapat pengaruh makanan instan terhadap kesehatan mahasiswa. H1-nya terdapat pengaruh antara kesehatan mahasiswa terhadap makanan instan. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Di sini saya melakukan pengumpulan data dengan memanfaatkan platform Google Form. Dengan kuesioner tersebut dirancang untuk memperoleh hasil informasi mengenai preferensi konsumen terhadap seberapa sering memakan makanan instan, dengan fokus utama pada faktor kesehatan mahasiswa. Langkah-langkah yang saya gunakan yaitu yang pertama, pembuatan kuesioner, yang kedua, penyebaran kuesioner, yang ketiga, pengumpulan data dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, saya menyukai makanan instan. Yang kedua, saya tetap memakan makanan instan meskipun tahu dampak buruk terhadap kesehatan mahasiswa. Yang ketiga, ketika tidak ada makanan di kos, saya lebih memilih memakan makanan instan karena sangat praktis dan mudah dicari di mana-mana. Lanjut ke pembahasan di sini. Yang pertama, hasil kuesioner yang saya dapatkan. Lanjut ke data mentah. Pada bagian ini saya akan tampilkan mengenai data mentah yang diperoleh dari kuesioner yang telah saya sebarkan kepada responden. Data mentah ini merujuk kepada informasi awal yang diperoleh sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Data ini dikumpulkan melalui Google Form dan mencakup jawaban dari responden mengenai faktor seberapa sering memakan makanan instan dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Sangat tidak setuju. Yang kedua, tidak setuju. 3. Netral. 4. Setuju. 5. Sangat setuju. Di sini saya memperoleh nilai X dan Y sebagai berikut. Nah, di sini ada hasil pengolahan data yang akan saya jelaskan berikutnya cara mengolah datanya. Kita pindah ke Excel. Lalu ini hasil data yang telah saya peroleh, data mentahnya. Kita klik data analisis, regression. Terus kita input nilai nilai Y-nya terlebih dahulu. Kita pilih dari atas sampai bawah. Kemudian nilai X-nya. Kemudian di sini jangan lupa kita klik label, confidence level, kemudian output range, terus standar residual plots, line fit plots, kemudian jangan lupa normal probability plots. Terus ini data yang akan ditampilkan, terserah kita mau klik di mana saja, boleh. Misal kita klik di sini, kemudian kita klik OK. Di sini bisa kita lihat kita sudah memperoleh hasil data yang kita olah tadi ya. Kemudian saya akan pindahkan datanya biar mudah dilihat.
pindahkan ke sini. Terus kemudian di sini tree residual plot kita pindahkan agak ke atas biar mudah dijangkau. Tree line fit plot, sebentar saya akan ini dulu ya. Kemudian normal probability plot kita pindahkan di bawah sini. Nah, selanjutnya di sini akan saya jelaskan hasil interpretasi data regresi. Yang pertama multiplier R dengan hasil 0,4829 atau bisa kita bulatkan ke 0,4083 yang artinya nilai ini menunjukkan hubungan korelasi antara variabel independen X dan variabel dependen Y dengan angka 0,4083 berarti hubungan positif dengan kekuatan sedang. Artinya ketika X meningkat, Y cenderung ikut meningkat namun tidak terlalu kuat. Terus yang selanjutnya R square yang kita peroleh dengan hasil 0,233 yang artinya nilai R square sebesar 23,3%, berarti variabel independen hanya mampu menjelaskan 23,3% variasi pada variabel dependen. Sisanya yaitu 76,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Lanjut ke Edges R square dengan hasil yang kita peroleh 0,2119 atau bisa kita bulatkan ke 0,212 yang artinya nilai ini menunjukkan kemampuan model setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel, yang artinya secara lebih realistis model hanya menjelaskan sekitar 21,2% variasi variabel dependen, sehingga kemampuan prediksi model tergolong rendah ke sedang. Lanjut ke standar error. Di sini kita peroleh 1,5188 atau bisa kita bulatkan ke 1,59. 1,519 ya. Yang akan saya jelaskan yaitu nilai ini menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model. Semakin kecil nilainya semakin baik modelnya. Nilai 1,519 menunjukkan masih terdapat penyimpangan hasil prediksi di nilai aktualnya. Terus selanjutnya observation yang jumlah data analisis 38 observasi yang tergolong cukup untuk analisis regresi sederhana. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, di sini dapat disimpulkan bahwa hasil analisis regresi independen memiliki pengaruh positif namun tidak kuat terhadap variabel dependen. Model regresi hanya mampu menjelaskan sekitar 21 sampai 23% perubahan variabel dependen, sehingga masih banyak faktor lain yang mempengaruhi variabel tersebut. Dengan demikian, model regresi ini belum cukup kuat untuk digunakan sebagai prediksi utama dan disarankan untuk menambahkan variabel lain agar kemampuan penjelasan model menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih yang sudah saya sampaikan tadi, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.